Bukan Jod. Bonai. Oh, besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan materi fisika, mekanika, dan kalor bab sifat termal bahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mansur Cahyo, akhir NIM 21. Anak dan bernama Jani Muka Jogja. Saya Ahmad Fauzan Ali Widarta, NIM 11. Apa itu sifat termal bahan? Sifat termal bahan adalah karakteristik fisik yang menggambarkan bagaimana suatu bahan bereaksi terhadap energi panas, yaitu bagaimana ia menyimpan, menghantarkan, memantulkan, atau mengubah ukuran atau bentuk ketika suhu berubah. Respon bahan terhadap panas tergantung pada 3 hal, yaitu pertama, struktur atom, kedua, ikatan antar molekul, dan ketiga, fase bahan. Pertama, struktur atom itu berupa pada logam. Elektron bebas bergerak dan membawa energi, sehingga konduktivitas termal sering tinggi. Pada isolator, semen, kaca, polimer, elektron terikat, sehingga panas terutama dihantarkan oleh getaran kisi kristal kuanta. Getaran ini disebut fonon. Perbedaan mekanisme elektron dan fonon menjelaskan mengapa logam biasanya konduktor panas bagus, sedangkan keramik atau polimer bukan. Ikatan antar molekul. Kekuatan ikatan memengaruhi kapasitas penyimpanan energi dan cara getaran berasal. Bahan yang punya ikatan kuat dan padat cenderung mengantar panas lebih baik daripada bahan berikatan lemah. Fase bahan, padat, cair, dan gas. Padat, partikel rapat hanya bergetar lebih kuat, suhu naik tapi volume hampir tetap. Cair, partikel agak renggang, bergerak lebih cepat, suhu naik dan sedikit memuai. Gas, partikel jauh, bergerak bebas, memuai besar dan tekanannya meningkat. Dan ada juga jenis sifat termal bahan, yakni ada 5. Yang pertama, kapasitas panas. Yang kedua, kalor jenis. Yang ketiga, konduktivitas termal. Yang keempat, ekspansi termal. Dan yang terakhir ada daya hantar panas versus isolasi panas. Kapasitas panas. Kapasitas panas benda adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 satuan. Nilai bergantung pada struktur dan derajat kebebasan internal meliputi translasi, rotasi, dan vibrasi. Dengan rumus Q sama dengan C kalor. kalor kali delta T. Dan yang kedua, kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebesar 1 K. Nilai bergantung pada struktur dan derajat kebebasan internal yang meliputi translasi, rotasi, dan vibrasi. Dengan rumus Q sama dengan M kali T kali delta TG. Konduktivitas termal. Konduktivitas termal mengukur kemampuan bahan mengantarkan panas. Satuannya yaitu W per M kali K. Material dengan konduktivitas termal tinggi seperti tembaga dan aluminium mentransfer panas dengan sangat mudah. Sedangkan material dengan konduktivitas rendah seperti isolator menghambat aliran panas. Ekspansi termal adalah fenomena di mana perubahan ukuran suatu materi yang meliputi panjang, luas, atau volume akibat perubahan suhu. Biasanya berupa pemuaian saat suhu naik dan penyusutan saat suhu turun. Perubahan ukuran ini terjadi karena adanya peningkatan atau penurunan energi kinetik molekul dalam materi yang membuat mereka bergerak lebih cepat dan menempati ruang lebih luas atau lebih lambat dan lebih rapat. Daya hantar panas mengacu pada seberapa baik suatu material menghantarkan panas, sedangkan isolasi panas mengacu pada seberapa baik suatu material menghambat aliran panas. Jadi, sebuah material yang merupakan konduktor panas yang baik adalah isolator panas yang buruk, dan begitupun sebaliknya.
aplikasi sifat termal. Yang pertama, industri konstruksi. Penggunaan material dengan konduktivitas termal rendah sebagai isolasi termal di bangunan untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil dan menghemat energi. Yang kedua, transportasi. Desain mesin dan rel kereta. Yang ketiga, elektronika. Pendingin prosesor dan material semikonduktor. Dan yang keempat, alat rumah tangga, panci, termos, dan setrika. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu sifat termal bahan seperti kapasitas panas, kalor jenis, konduktivitas, ekspansi termal, serta peran isolasi versus penghantaran. Menjelaskan bagaimana energi panas disimpan, dipindahkan, dan menyebabkan perubahan fisik. Mekanisme ditingkatkan oleh atom yaitu elektron versus fonon. Struktur mikro dan fase bahan menentukan nilai-nilai ini. Dalam rekayasa, nilai-nilai tersebut diukur dengan teknik laboratorium khusus dan digunakan langsung untuk memilih material dan merancang sistem termal yang aman dan efisien dari konstruksi bangunan hingga pendingin elektronik. Sekian dari kami kelompok 2. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, mari. Teng 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 teng. So